Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Salsabil dengan NPM C1C020019. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu obligasi. Obligasi itu adalah surat berharga yang dibuat yang berhutang kepada yang berhutang dengan jangka waktu pembayaran dan bunga. Nah, ada kelebihan atau keunggulan dari obligasi, yaitu yang pertama tidak adanya kontrol dari pemegang saham. Yang kedua, pajak lebih rendah karena adanya pengurangan dari beban bunga. Yang ketiga, laba ditahan itu lebih tinggi karena kurangnya saham yang beredar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama, secured dan no secured obligasi, atau ada secured itu yang ada jaminan dan no secured itu yang tidak ada jaminan. Yang kedua yaitu ada term, yaitu dilunasi satu kali. Selanjutnya ada serial yang dilunasinya lebih dari satu kali. Dan yang terakhir yaitu callable yang dilunasi lebih cepat dari jatuh tempo. Yang ketiga yaitu convertible, yaitu obligasi yang dapat ditukar menjadi saham biasa. Yang keempat ada commodity backed. Yang kelima yaitu ada depreciation discount yang terdiri dari registered, yaitu yang menyertakan nama, obligasi yang menyertakan nama, dan ada bearer, yaitu obligasi yang tidak menyertakan nama. Selanjutnya ada income bond, yaitu bunga dibayar ketika labanya sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir yaitu revenue. Di dalam obligasi itu ada yang namanya coupon rate. Coupon rate itu bunga perusahaan. Ada juga yang namanya yield atau bunga yang diinginkan oleh investor. Nah, jika kurang dari 100% yang dijual, maka dia itu dijual pada nilai nominal. Tapi jika dia lebih dari 100%, maka dia dijual dengan diskon. Nah, ada beberapa penjualan obligasi, yaitu yang pertama permintaan dan demand, yang kedua relatif risk, yang ketiga kondisi pasar, dan yang keempat yaitu kondisi ekonomi. Nah, dalam obligasi itu ada penentuan dalam harga. Nah, penentuan harganya itu yang pertama harga yang telah ditentukan, selanjutnya ada ditentukannya kurs dengan cara menghitung kurs dikali dengan nilai nominal. Terus kita harus mencari nilai sekarang dari cash value dan bunga. Yang terakhir ada contractual market pokok atau nilai pokok. Selanjutnya ada interest rate atau tingkat bunga. Nah, untuk menghitung bunga yang dibayarkan, maka kita harus mencari kas secara periodik dengan cara contractual rate dikali dengan nilai nominal. Itu sifatnya tetap. Selanjutnya kita harus mencari yield atau bunga yang diinginkan oleh investor dengan cara market interest rate dikalikan dengan nilai tercatat. Nah, itu nilainya itu berubah-ubah. Selanjutnya ada maturity value atau nilai nominal. Nah, di yield tadi itu dia terbagi dari beberapa kategori. Yang pertama itu jika nilai yield tadi lebih besar daripada kupon, maka dia dinamakan premium. Tapi jika yieldnya sama dengan kupon, maka dia disebut par value atau nilai nominal. Nah, kalau yieldnya kurang dari kupon, maka dia disebut discount. Nah, untuk menghitung present value, nilai pokok awal pencatatan, maka dengan cara nilai nominal dikali data present value. Untuk menghitung present value nilai pokok awal pencatatan, maka dihitung dengan cara nilai nominal dikali data present value. Kalau untuk menghitung nilai contractual interest, maka dihitung dengan cara menggunakan present value anuitas.
maka nilai bunga dikali dengan data present value anuitas. Nah, jurnal pencatatan pada saat penerbitan obligasi, maka yang didebit adalah cash dan dikredit yaitu bond payable seharga senilai harga jual. Terus jurnal untuk utang bunga, maka kita mendebitkan interest pay expense pada interest payable sebesar market dikali carrying value. Pada saat dibayarkan, maka kita membuat jurnal interest payable pada cash. Jika obligasi tadi dinilai dijual seharga diskon, maka kita dalam mencari harga diskonnya itu nilai nominal dikali dengan persentase dari diskon tersebut. Jika kita ingin mencari nilai bunga, maka nilai bunganya dikali dengan diskon rate. Kontraktual itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika nilai kontraktualnya itu 6%, maka dia dinamakan dengan premium. Nah, jika premium, maka dia dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, jika dia 8%, maka itu dinamakan par value. Kalau yang 10% itu dinamakan diskon, maka dia dijual dengan nilai yang lebih rendah, dan itu menambahkan carrying value. Selanjutnya, ketika kita membeli obligasi secara diskon, maka jurnalnya yaitu cash di debit, diskon bond di debit, dan dikreditnya bond payable seharga senilai harga jual. Nah, jurnal ketika pencatatan yaitu interest expense sebesar rate market dikali dengan carrying value, dikreditnya yaitu interest payable nilai nominal dikali interest rate, dan bond payable selisih dari interest expense dan interest payable. Nah, ketika pembayaran, maka jurnalnya itu interest payable pada cash. Selanjutnya yaitu effective interest method. Effective interest method ini yaitu menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan presentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Nah, di effective interest method ini kita harus mencari yang nilai amortisasi amount, yaitu dengan cara bond interest expense dikurangi dengan bond interest paid. Bagaimana cara mencari bond interest expense? Yaitu dengan cara carrying value dari obligasi itu dikali dengan effective interest rate. Nah, kalau bond interest paid, kita mencarinya dengan cara face amount dari obligasi dikali dengan state interest rate. Effective interest method ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama bond issue at discount, yaitu jumlah yang dibayarkan saat jatuh tempo itu lebih dari jumlah pada saat yang diterbitkan. Nah, jurnal pembayaran bunga pertamanya yaitu interest expense pada bond payable dan cash. Nah, ketika pencatatan, maka jurnalnya yaitu interest expense pada interest payable dan bond payable. Nah, yang kedua ada bond issue at premium. Nah, kalau premium ini perusahaan itu membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dari jumlah yang sudah diterbitkan. Maka jurnalnya yaitu cash pada bond payable. Nah, ketika pembayaran bunga pertama, maka jurnalnya yaitu interest expense dan bond payable pada cash. Nah, yang keempat ada adjustment. Adjustment ini yaitu biaya tersebut dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi itu melalui proses yang disebut dengan amortisasi. Nah, yang keempat itu yang namanya required prosedur, yaitu amortisasi ini adalah effective interest method atau metode bunga efektif yang juga disebut dengan amortisasi nilai sekarang. Itulah tadi penjelasan dari saya, yaitu tentang
liabilitas jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.